Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, sahabat pembelajar, dan para pemangku kepentingan pembangunan. Kita sampai pada episode 5 bedah buku Globalizing Education Policy, karya Fazal Rizvi dan Bob Lingard. Kita sudah membedah bagaimana globalisasi menggeser paradigma, menuntut efisiensi, hingga tantangan keadilan sosial. Yang hari ini, di episode penutup, kita akan bicara tentang masa depan. Bagaimana kita sebagai bangsa merespons tekanan global ini tanpa mengorbankan anak-anak kita yang berada di wilayah pesisir dan pedalaman? Mari kita bedah solusinya. Rizvi dan Lingard menekankan pentingnya policy agency atau kekuatan agensi kebijakan. Artinya, meski arus global begitu kuat, pemerintah pusat dan daerah tidak boleh sekadar menjadi pengikut. Kita harus memiliki local resilience atau ketangguhan lokal. Kita harus mampu menyaring mana standar global yang memperkuat bangsa dan mana yang justru menciptakan ketergantungan. Globalisasi menuntut kita melek AI atau Artificial Intelligence. Namun kebijakan kita harus memastikan bahwa AI tersebut menjadi alat pemberdayaan, bukan alat pemisah antara si kaya dan si miskin. Sahabat sekalian, riset tesis saya berfokus pada wilayah pesisir dan daerah ekstrim di Riau, seperti di Indragiri Hilir dan sekitarnya. Yang secara global, kita dituntut masuk ke ekosistem digital. Namun secara faktual, anak-anak pesisir kita masih berjuang dengan sinyal yang hilang timbul. Membiarkan mereka tertinggal adalah kegagalan kebijakan publik. Globalisasi tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang di gedung pencakar langit, tapi harus sampai ke sampan-sampan dan rumah panggung di pesisir kita. Disinilah esensi dari model kemitraan pemerintah swasta yang saya teliti. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, namun sektor swasta memiliki teknologi dan sumber daya. Saya ingin mengetuk pintu hati dan profesionalisme rekan-rekan di sektor swasta. Kepada Huawei dan Telkomsel, teknologi infrastruktur Anda adalah kunci pembuka isolasi digital bagi anak bangsa di pelosok. Pada Starlink, jangkauan satelit Anda adalah harapan bagi wilayah ekstrim yang tak terjangkau kabel optik. Kepada rekan-rekan di perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di bumi Riau dan seluruh Indonesia, keberadaan Anda di daerah harus menjadi berkah bagi pendidikan warga lokal. Melalui dukungan sarana-prasarana riset dan teknologi, mari kita wujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang nyata. Donasi sarana riset, perangkat digital, dan jaringan internet dari Anda bukan sekadar bantuan, tapi investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih adil. Tanpa dukungan Anda, kesenjangan ini akan terus melebar. Rekan-rekan sekalian, selesailah sudah bedah buku kita kali ini. Memang globalisasi adalah ombak besar, dan kebijakan publik adalah kemudi kita. Mari kita arahkan kemudi ini agar tidak ada satupun anak bangsa yang tenggelam karena tertinggal teknologi. Terima kasih telah mengikuti seri ini. Dukungan Anda melalui subscribe, like, komen, dan share sangat berarti untuk menyebarkan literasi kebijakan ini. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Mari berkolaborasi, mari membangun negeri. Sampai jumpa di seri bedah buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.